Halo guys, welcome back di Najas Channel. Sesuai permintaan barusan ada request untuk how to level up di sekitaran 60, apalagi yang awal ya. Waktu sekitar 2 minggu yang lalu, 2 sampai 3 minggu yang lalu, kebetulan Om Tuan Muda dan Om Pejuang yang udah ada duluan di sini ya di level ini, dan mereka menyarankan kalau misalkan kita untuk nyicil XP itu dengan upgrading dari constructionnya dulu. Karena ketika awal 60, 61 itu construction levelnya masih ada selisih guys. Ini kebetulan gue udah setara semua nih karena udah lewat dari fase itu ya. Nah, langkah yang kedua selain kita mengakali dari construction tersebut, kita coba melangkahi atau nge-overlap dulu si infinite powernya ini. Ini normalinya kalau misalkan gue kemarin nggak ngelewati fase itu, nggak nge-overlapin dulu, ini infinite power gue kali ini pasti mahal banget gitu guys. Nah, gue ngakalinnya dengan naikin dulu satu level tanpa beli infinite, karena ketika kita satu level lebih tinggi dari infinite yang seharusnya kita beli, itu kan lebih ringan ya guys. Karena yang pertama si nominal tax-nya lebih banyak, terus daily coinnya yang kita bisa beli di sini juga lebih tinggi nilainya, terus gold boxnya pun persatunya akan lebih tinggi. Nah, itu akan meringankan kita untuk beli infinite di level yang selanjutnya. Yang ketiga, untuk mengangsur mengangsur XP ya, mengangsur itu istilahnya Om Fanji itu. Kita bisa mencari atau menambah aliran EXP lewat fast combat. Kelebihannya kenapa? Kelebihannya apa di sini? Karena kita bisa donate 200 kali dan refresh time-nya hanya 40 menit ya. Cuman ada sedikit perbedaan, ini yang harus digarisbawahi. Kalau misalkan kita upgrade dari research tech ini, research center ini, kita bisa ngitung sendiri lah guys perbandingannya untuk XP dan gold berapa. Kurang lebih gambaran gue sih 1:4 dari sini. Kalau misalkan kita upgrade dari ini fast combat, ini perbandingannya jadi sekitar 1:5,5an lah. Itu sempat dihitung ya sama Kristal ya beberapa kali. Nah, jadi itu balik lagi. Kalau misalkan kita mau fokus level up dari donate, ya sedikit boros lah. Cuman pasti gitu. Apalagi kalau misalkan orang yang nggak bisa nabung. Kayak gue nih, gue nggak bisa nabung. Dan sebentar lagi juga ada event SVS ya. Jadi saran gue sih mendingan sebelum kita ada di peperangan antar server, level up dulu deh. Tujuannya apa ya selain lebih kuat, terus uangnya pun jangan sampai nanti kejarah gitu sama player yang nyerang kita. Kalau gue sih lebih ke situ. Terus saran dari gue pribadi nih, kalau misalkan mau level up, kita bikin dulu gold mine setidaknya 40 deh. Soalnya nanti ketika level up kita langsung merge, kita langsung dapat nominal 100% dari tax, dari coin, dari gold box pun. Itu untuk memudahkan kita beli training time shortnutnya setelah kita level up banget, supaya kita nggak makan waktu buat masak tank di level tersebut ya. Itu saran dari Om IPX. Selain itu, sebelum kita level up, make sure dulu bahan-bahannya udah cukup untuk di-upgrade. Contoh nih, gue mau naik ke 63, jadi gue harus persiapan bahan setidaknya ketika gue level up, tinggal fokus ke duitnya aja. Karena bahan di sini sudah ada banyak ya. Construction ada 5.600. Construction naval oke lah, nanti gue cicil lagi. Nah, ini yang penting untuk merge-nya. Untuk building gue udah cukup buat level up ke situ. Oke guys, mungkin segitu dulu. Nah, cuman ada sedikit saran gue nih sebelum kita ke SVS. Player yang mau nyari killing point disarankan nabung teleport, karena nanti kayaknya kemungkinan setelah ngobrol sama Tuan Muda, sama Om Pejuang, kita akan nyari killing point, bukan akan menduduki capital musuh kayak minggu lalu.
Jadi setidaknya persiapan gue nih, nanti gue mau nabung shield yang 4 jam sekitar kurang lebih 5 deh, karena takutnya nanti kita akan di-attack oleh level gede dari server sebelah ya. Kenapa gue pakai yang 4 jam? Karena kalau misalkan si terornya itu sudah pergi, yang mengancamnya itu, gue bisa buka lagi serang yang lain. Selain shield, teleport ini juga yang orange penting ya. Nanti gue mau coba beli sekitar 6 deh, 6 kali teleport. Karena kalau misalkan kita lihat dari keadaan sebelah itu udah pada di ujung ya, player-playernya itu pada numpuk di pintu paling akhir, di area paling terakhir. Sedangkan ketika kita server lawan server itu, tugas utamanya adalah, oke, gue langsung contohin prakteknya ya. Nanti kita pintu masuknya itu ada di sekitar ini area 14 nih guys. Ada di sini di lambang segitiga. Nah, untuk bisa mencapai ke titik yang tadi ini, kita butuh buka sekitar 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 area nih untuk bisa sampai ke populasi yang ada di sini. Sedangkan teknisnya itu nanti ketika kita berhasil menduduki satu area, kita cari warga yang ada di area tersebut, kita bakar. Terus nanti yang level-level tinggi bukain jalan, kita tele lagi, bakar lagi, tele lagi, bakar lagi. Nah itu untuk cari killing point, untuk tambahan aja ya. Oke guys, oh iya, satu lagi saran untuk farming wild boss, apalagi yang mau fokus ke construction ini, karena berhubung kita lagi berebut ya, posisinya tuh di server ini lagi berebut karena banyak yang fokus ke construction juga. Ini gua saranin pakai Bob, skillnya march speed full. Ini gue punya 2 formasi untuk nyari construction. Yang pertama ini Bob ya, solo dia, gue nggak duetin dengan hero manapun. Yang keduanya Sam, ya hero apapun lah, bebas, yang penting full march speed. Oke guys, sekian dulu dari gue, mudah-mudahan bisa membantu yang lainnya juga. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang mengerti atau ada yang mau ditambahkan, silakan di kolom komentar guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment guys. Sekian dari gua, thank you, see you next time.